Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik saudara-saudara sekalian, kembali lagi bersama kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum memasuki berita informasi pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komennya, serta tolong dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih, silahkan simak berita informasi berikut ini. Mobil listrik nggak bebas pajak lagi? Wah, kabar yang cukup mengejutkan nih buat para pemilik atau calon pembeli kendaraan listrik di Indonesia. Kalau kemarin-kemarin kita sering dengar salah satu daya tarik jualan utamanya adalah bebas pajak. Nah, mulai April 2026 ini aturannya resmi berubah guys. Kendaraan listrik nggak lagi gratis pajak secara cuma-cuma. Loh, kok bisa? Jadi begini, melalui Permendagri nomor 11 tahun 2026, pemerintah menetapkan bahwa kendaraan listrik berbasis baterai atau KBLBB tetap menjadi objek pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama atau BBNKB. Aturan ini jadi pedoman baru buat pemerintah daerah dalam menentukan besaran pajak. Jadi statusnya sekarang masuk dalam skema pajak dan tidak dikecualikan lagi. Sebagai gambaran, perhitungan pajak BYD atau one standar yang tadinya cuma di kisaran 143 ribuan per tahun, kalau insentifnya dicabut, angkanya berubah cukup drastis, yaitu di kisaran 4,9 jutaan per tahun. Nah lo, hampir mirip ya dengan mobil bensin. Tapi tenang, pemerintah pusat tetap buka ruang insentif atau potongan pajak yang diatur dalam pasal 19. Cuma bedanya sekarang wewenangnya ada di tangan pemerintah daerah masing-masing. Jadi, selamat datang di realita guys. Kemarin-kemarin kayaknya calon customer dirayu habis-habisan buat pindah ke mobil listrik dengan iming-iming bebas pajak. Nah, pas populasinya mulai banyak dan orang sudah terlanjur beli, kok karpet merahnya seakan digulung pelan-pelan ya? Gimana menurut kamu? Keputusan pemerintah terkait pajak mobil listrik ini apakah langkah yang adil atau malah berpengaruh terhadap minat beli masyarakat terhadap mobil listrik? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Pengumuman buat pengguna mobil dan motor listrik. Guys, sekarang kendaraan listrik nggak lagi bebas pajak PKB dan BBNKB. Artinya, sekarang ada pajak yang harus dibayar. Jadi, perubahan ini diatur dalam Permendagri nomor 11 tahun 2026 tentang dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan pajak alat berat. Di aturan ini, kendaraan listrik sudah tidak lagi masuk sebagai objek yang dikecualikan dari pajak. Berbeda dengan aturan sebelumnya, yaitu Permendagri nomor 7 tahun 2025 yang secara jelas menyebut kendaraan listrik bebas dari PKB dan BBNKB. Artinya, sejak aturan baru ini berlaku per 1 April kemarin, kendaraan listrik tetap dikenakan PKB dan BBNKB sama seperti kendaraan pada umumnya. Tapi, di pasal 19 ayat 1, 2, dan 3 disebutkan bahwa kendaraan listrik masih bisa dapat insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak. Nah, namun, insentif ini nggak otomatis ya. Pemerintah daerah punya kewenangan untuk menentukan apakah pajaknya dibebaskan penuh atau cuma dikurangi. Kesimpulannya, kendaraan listrik masih bisa dapat insentif kok, tapi nggak dijamin lagi bebas pajak sepenuhnya. Dan semuanya kembali lagi ke kebijakan masing-masing daerah. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Sebelum lanjut, dimohonkan saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih. Mobil listrik udah kena pajak, berarti udah nggak worth it lagi. Ini lagi rame banget di komen. Dulu pajaknya 0% dan sekarang kena pajak. Otomatis jadi mahal. Kita langsung cek di Permendagri terbaru tahun 2026 sama statement resmi Pemda Jakarta. Jadi bukan dari asumsi atau postingan random aja. Pertama, cara hitung pajaknya sebenarnya nggak berubah. Masih dari NJKB dikali bobot. Itu jadi dasar pajaknya. Yang berubah tuh insentifnya. Sekarang mobil listrik nggak otomatis bebas pajak, tapi bisa dapat pembebasan atau pengurangan tergantung kebijakan daerah. Contohnya Jakarta, mereka udah bilang nggak gratis lagi, tapi tetap ada insentifnya. Makanya angka pastinya belum bisa ditentuin sekarang, karena tiap daerah masih harus menentuin kebijakan masing-masing. Dan dari aturannya, Pemda tuh dikasih waktu untuk ngajar, which is 15 hari. Jadi kita masih tunggu sampai fix di masing-masing daerah. Jadi bukan sekedar EV kena pajak atau enggak, karena iya kena. Tapi dengan struktur sekarang, hampir pasti totalnya nggak setinggi mobil bensin sih tetap.
Kita ngulik soal mobil listrik banyak ada experience. Jangan lupa follow biar nggak ketinggalan update berikutnya ya. Pemerintah daerah mulai bersiap menerapkan pajak kendaraan listrik setelah terbitnya Permendagri nomor 11 tahun 2026. Aturan ini membuka peluang pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama yang sebelumnya banyak digratiskan bagi pengguna kendaraan listrik. Di Jawa Barat, Gubernur Deddy Mulyadi menegaskan bahwa kendaraan listrik tetap menggunakan jalan umum yang dibiayai negara. Karena itu, kontribusi pajak dari pemilik kendaraan dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah dan menjaga keberlanjutan infrastruktur. Namun, kebijakan ini tidak berlaku kaku. Pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan untuk memberikan insentif, baik berupa pembebasan maupun pengurangan pajak sesuai kondisi dan kebijakan masing-masing wilayah. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah menyiapkan aturan turunan. Meski nantinya kendaraan listrik dikenakan pajak, insentif tetap diberikan agar masyarakat tetap tertarik beralih ke energi bersih. Perubahan ini menandai pergeseran kebijakan dari bebas pajak menjadi lebih fleksibel dengan mempertimbangkan keseimbangan antara insentif dan kebutuhan pendapatan daerah. Jebakan Batman. Jadi fix ya, tahun ini pemerintah menghapus insentif untuk kendaraan mobil listrik. Dan kemungkinan harga pajak mobil listrik bakalan sama kayak harga pajak mobil bensin. Bahkan harga pajak BD atau 1 itu menyentuh sampai 5 juta. Gimana nasib Jayco J5 EV? Kemungkinan bisa bakal nyentuh di 7 juta atau 8 juta atau bisa lebih mahal. Kalau gini caranya, gue rugi dong beli mobil listrik. Sama aja kayak beli mobil bensin. Jangan salah, beli mobil listrik masih bisa tetap untung kok. Pertama nih, kalian bisa bebas ganjil genap. Ini udah pasti guys ya. Kalau kalian sering pakai di perkotaan terutama Jakarta, udah pasti kepake banget nih ganjil genap. Ya dimana mobil bensin ataupun hybrid itu masih kena ganjil genap, tapi mobil listrik itu bebas dari ganjil genap. Terus juga yang kedua, untuk operasional. Ya dimana mobil listrik jelas lebih murah, terutama untuk isi baterainya nih teman-teman. Cuma makan biaya sekitaran 100 sampai 120 ribuan aja. Dan itu bisa jalan sampai 400 kilometeran lebih. Terus juga operasional lain, kayak misalkan ganti oli mesin, oli matic. Nah itu tuh penyakit mobil bensin, harus rutin diganti. Sementara mobil listrik nggak perlu. Terus juga kampas rem nggak harus diganti sering-sering kok, karena kita bisa memanfaatkan fitur regenerative braking, jadi mana dia akan ngerem secara alami dan diubah menjadi daya listrik. Jadi beli mobil listrik masih tetap untung atau enggak bang? Ya coba aja, menurutku pribadi masih untung. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Coba tulis kolom komentar aja deh, kita discuss bareng-bareng ya tentang kebijakan dari pemerintah yang baru ini. Ini bikin pusing juga sih. Guys, kita semua kena prank. Kemarin aja digembor-gemborin bahwa banyak banget keuntungan pakai mobil listrik, sehingga kita buru-buru beli mobil listrik. Kebijakan ganjil genap nggak kena, juga pajak murah dan lain sebagainya. Dan sekarang pajaknya udah mulai dihapuskan. Buat yang udah antri-antri beli, aduh gimana ini, ya kan? Penasaran dengan pajaknya? Kita hitung bareng-bareng ya. Jadi memang per 1 April 2026 udah berlaku Permendagri nomor 11 tahun 2006, di mana udah nggak ada lagi tuh insentifnya, tapi dibalikin lagi ke pemerintah daerah masing-masing. Jadi kalau pemerintahnya masih memberlakukan insentif, artinya mereka nggak dapat pendapatan dari pajak mobil listrik itu. Tapi kalau misalkan daerah-daerah masih mau dapat penghasilan atau pendapatan dari pemungutan pajak itu, ya mereka akan mungkin sedikit atau motong sedikit saja dari pajak tersebut. Kira-kira daerah kamu yang akan mendukung penggunaan mobil listrik atau enggak? Oke, kita coba hitung ya. Misalnya ambil contoh aja mobil listrik pajaknya di daerah Bekasi dan Jakarta yang samping-sampingan. Kalau di Jakarta itu insentifnya masih full, jadi memang harganya akan lebih murah nih pajaknya dibandingkan pajak di daerah Bekasi, karena infonya di Bekasi sudah mulai dikurangin insentifnya. Kita ambil contoh mobil yang lagi rame banget, udah kejual 2000 unit, yaitu Jayco J5. Jayco J5 ini harganya sekitar 300 juta, sehingga simulasi STNK tahun pertama pajaknya di angka 400 sampai 1,6 juta. Itu kalau di Bekasi, kalau di Jakarta. Kalau di Bekasi itu kisaran 3 juta sampai 8 juta guys. Wah, lumayan jauh ya. 2 kali lipat sampai lebih nih. Nah, kamu tinggal di Bekasi apa Jakarta? Kok bisa Bekasi malah lebih mahal? Baik saudara-saudara sekalian, itu dia berita informasi yang dapat kami sampaikan. Dimohonkan saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih telah menonton channel ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.